Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum itu berubah ya? Yuk kita bahas. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Pada masa sekarang, peran guru bukanlah lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Cara belajar, cara memandang diri, dan lingkungan murid masa sekarang sudah berbeda dengan apa yang dialami guru dahulu ketika belajar. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai dimulai dari titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan jantung pengembangan kurikulum. Lalu bagaimana peran dan fungsi dari kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalkan dalam kerangka sebagai berikut. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pada masa kini dan masa depan. Dan yang terakhir, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Sebelum kita mengetahui kenapa kurikulum perlu dirubah, kita perlu tahu dulu proyeksi pendidikan 2030, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan value. Murid kita di zaman sekarang adalah generasi Z dan generasi Alpha, di mana kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Isu kekinian yang kita hadapi sekarang yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, dan industri multinasional. Sebuah pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh orang sekampung untuk dapat membesarkan anak-anak. Maknanya yaitu menyeratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Ketiga unsur tersebut yang disebut dengan 3 pilar pendidikan. 3 pilar pendidikan tersebutlah yang dapat mendukung untuk perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Hal tersebut membuat kurikulum nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi dari kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis, maka secara berkala sebaiknya dievaluasi pada tingkat satuan pendidikan. KOSP sendiri terdiri dari 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. 2, visi, misi, dan tujuan sekolah. 3, perencanaan pembelajaran.
4. Pengorganisasian pembelajaran, dan yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Adapun ada 5 prinsip pengembangan dari KOSP. Yang pertama yaitu berpusat pada murid, yang kedua kontekstual, ketiga esensial, keempat akuntabel, dan kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum perlu berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan murid agar dapat tercapai tujuan pendidikan nasional. Itulah perlunya kurikulum merdeka hadir. Ini adalah beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, dan saatnya sekarang menyambut kehadiran kurikulum yang baru di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.